Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Suami pelit. Dalam orang berumah tangga, suami punya kewajiban memberikan apakah? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Suami kepala keluarga, suami pelindung keluarga, suami pemimpin keluarga. Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya buat istrinya. Kewajiban. Kewajiban mah. Ini tugas para suami. Mana yang wajib suami berikan kepada istri sesuai kemampuan yang ada. Liunfik dzu sa'atin min sa'atih. Seorang suami wajib berikan kepada istrinya sesuai dengan kemampuan yang ada. Kalau suaminya orang kaya, duitnya banyak, maka wajib ngasih istrinya banyak sesuai kemampuan. Kalau suami, maaf dalam tanda kutip, rezekinya seret-seret. Apalagi musim corona, seret. Nyampe 5. Sesuai kemampuan. Nah ini kewajiban. Karena yang namanya suami tetap dalam situasi, kondisi bagaimanapun, wajib memberikan apakah kepada istrinya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Al-Baqarah 232. Dan para ayah nih semua punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Pakaian, makanan, seluruh kebutuhannya dengan yang ma'ruf, yang wajar. Apa arti ma'ruf dalam ayat ini? Sesuaikan dengan situasi, kondisi di mana orang tadi tinggal. Punten. Misalnya kita akan tinggal di negara kita, makanannya beras, nasi kan? Nasi, beras. Sesuai dengan kemampuan. Di kampung ini, mana yang layak itu mana. Jadi bukan ngukur di kampung orang. Ya. Di komplek ini yang layak mana? Di komplek ini yang layak buat makan mana? Itu kewajiban suami. Itu namanya yang ma'ruf dalam Al-Quran. Jadi jangan sampai maaf, istri merasa dikurangin rezekinya sehingga buat makan pun nggak cukup. Sekarang pernah nggak Bedu, Agus dan kawan-kawan mendengar hadis yang mengatakan seorang perempuan masuk neraka gara-gara dia piara kucing, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dilepas, masuk neraka. Itu baru kucing. Kalian menikah dengan istri kalian punya kewajiban, resiko ditanggung penumpang. Memberikan nafkah, kebutuhan, papan, pangan, pakaian, kesehatan, pendidikan buat keluarga kalian. Kalau seandainya kalian punya istri tapi nggak dirawat, nggak diberikan nafkah, dosa besar. Dosa besar. Karena tanggung jawab, resiko kan ditanggung penumpang. Iya. Kucing diterlantarkan saja gara-gara dipelihara oleh seseorang, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, dilepas juga enggak, masuk neraka. Apalagi manusia yang segede-gede gini. Ya Allah. Makanya ketika haji wada, Nabi besar kita Muhammad SAW berpidato depan para sahabat. Wahai para sahabat, hati-hati kalian dengan istri kalian. Kalian menikah dengan mereka dengan menyebut nama Allah. Kalian halal berhubungan badan kemaluan mereka karena menyebut nama Allah. Istri kalian amanat di hadapan Allah. Tuh. Punten. Hei, dengerin. Artinya kalau kalian sebagai suami menyia-nyiakan istri kalian, resikonya langsung berurusan dengan Allah. Sekali lagi. Ya Allah. Rasul mengatakan, hati-hati kalian dengan istri kalian. Kalian menikah dengan mereka dengan menyebut nama Allah. Halal hubungan badan kemaluan mereka karena menyebut nama Allah. Makanya hati-hati. Kalau kalian menyia-nyiakan istri kalian, di antaranya pelit dari istri kalian, tidak diberikan apakah yang layak sesuai kemampuan kalian, urusannya langsung dengan Allah. Boleh jadi punten, istri suaminya pelit banget, dia tidak bisa melawan. Ya Allah.
tidak bisa berontak. Mungkin suaminya galak, garang, dan seterusnya, temperamental. Tapi hati-hati, yang menciptakan istri kalian dia tidak ridho. Urusannya langsung dengan Allah. Makanya jangan digampangin. Bagaimana yang namanya seorang istri? Kalau seandainya suaminya pelit, maka istri boleh ngambil harta suaminya. Contoh, Hindun datang mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini istri daripada Abu Sofyan. Tahu kata Rasulullah? Masya Allah, Rasul mengatakan, Abu Sofyan ini dermawan, masjid dimanapun dibangun, anak yatim dimanapun dibantu, fakir miskin dimana-mana dibantu. Ibu Hindun bilang, itu buat orang lain ya Rasulullah, tapi buat saya dan anak saya pelitnya minta ampun. Hindun mengatakan, bolehkah ngambil harta suami saya? Rasul mengatakan ambil, cukup buat kebutuhan keperluan yang emergensi buat dapur. Artinya para suami kalau merasa pelit selama ini, siap istri Anda mencuri duit Anda. Allah. Buat kebutuhan dapur, makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan. Bukan buat ke mall. Iya. Buat poya-poya, artinya itu halal. Halal. Kalau suaminya duitnya ada, tapi pelit sama istrinya. Kecuali, dalam tanda kutip, kalau suaminya emang duitnya kagak punya lagi. Iya, Mang. Yang dicolongnya apa? Apaan mau diambil? Bon-bon palingnya, Mang, ya. Iya. Truk parkir. Alhamdulillah, untungnya istri saya tuh ngambil duit selalu bilang sama saya, Mang. Selalu Ya, bilang. Karena selalu bilang, akhirnya jadi selalu. Karena bilang jadi selalu. Ya nggak masalah. Nggak masalah ya, Maya. Daripada ngambil duit tetangga. Oh, jangan dong, Mang. Makanya alhamdulillah. Kalau dia ngambil duit tetangga, ntar sama tetangga saya malah diambil istri saya. Justru Jangan. makanya mikir alhamdulillah. Alhamdulillah. Istri saya selalu ngambil duit Duit saya. saya, Iya. bukan duit tetangga. Kamu sadar kalau dia ngambil duit tetangga, akhirnya istri Diambil. saya diambil tetangga. Alhamdulillah normal ternyata cara berpikirnya. Jangan sampai. Alhamdulillah. Nanti setelah ini kita kembali lagi, kita lanjutkan lagi mendengarkan tausiah dari Mama Dede tentang suami pelit. Insya Allah mudah-mudahan bapak-bapak yang di rumah yang menyaksikan, yang hadir di sini juga bapak-bapak ini bukan termasuk golongan suami yang pelit ya. Setelah ini kita kembali lagi, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.